Karel Satsuit-Tubun, gitu nama lengkapnya. Dia adalah satu-satunya polisi yang dianugerahi sebagai pahlawan revolusi oleh negara. Karel memang bukan target dari gerakan 30 September yang dipimpin oleh Letkol Untung. Ketika penculikan, dia hanya kebetulan mendapat tugas piket menjaga rumah Waperdam Jelemena. Namun keberaniannya melawan para penculik sangatlah heroik. Karel bukanlah polisi biasa. Sebelum bertugas menjaga rumah Dr. Lemena, dia sudah melanglang buana di berbagai palagan pertempuran. Pengalaman dan keberaniannya itulah yang akhirnya diberi kepercayaan untuk menjaga wakil Perdana Menteri tersebut. Karel Satsuit-Tubun lahir di Rumadian, Maluku Tenggara pada 14 Oktober 1928. Menurut Frans Hitipiu dalam buku biografi Karel Satsuit-Tubun terbitan 1981, Karel masuk sekolah polisi negara di Ambon sejak Agustus 1951. Pada awal tahun 1952 dia menyandang pangkat agen polisi 2. Tak lama kemudian Karel dipindahkan ke Jakarta dan dimutasi ke Korps Brimob. Dia bertugas di sekitar Cilincing, Jakarta Utara. Tahun 54 pangkatnya naik jadi agen polisi 1 dan kemudian dia ikut latihan Brimob di Sekolah Polisi Negara di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Pada tahun 56 Karel bertugas di Aceh. Saat itu Aceh sedang bergejolak pemberontakan DITII pimpinan Daud Brue. Setelah tugas itu, tahun 1958 Karel dikembalikan ke Jakarta dan ditempatkan di Ciputat. Pada September 1960, Karel ditugaskan ke Sumatera Barat selama 6 bulan untuk mengatasi pemberontakan PRRI. Dia bertugas di bagian lapis baja Kompi C 1129. Karel tergabung dalam pasukan gabungan bersama Angkatan Darat. Selain bertempur melawan DITII dan PRRI Permesta, Karel pernah ikut dalam operasi Trikora pembebasan Irian Barat. Pulang dari Papua pada September 63, pangkatnya sudah brigadir polisi. Setelah bertugas dalam operasi Trikora, Karel diberi tugas untuk menjaga kediaman Wakil Perdana Menteri Dr. Jelemena. Waktu pasukan penculik G30S akan menculik Jenderal Nasution di Jalan Tengku Umar, sebagian dari pasukan penculik bergerak melumpuhkan pengawal yang menjaga rumah Dr. Lemena agar aksi mereka aman dan tidak terganggu. Namun ada juga kabar lain yang menyebut bahwa pasukan penculik itu sebenarnya salah sasaran. Awalnya mereka mengira rumah Dr. Lemena adalah rumah Jenderal Nasution. Pada kejadian malam jahanam itu, Karel sedang mendapat giliran tidur di dalam pos jaga. Kawannya yang lain berada di lokasi yang berbeda. 2 orang pasukan penculik menghampiri pos dan membangunkan Karel yang sedang tertidur. Dia menyangka bahwa sedang diganggu kawan-kawannya. Dia tetap tidur terus sambil marah-marah. Katanya orang sedang tidur jangan diganggu. Namun si pasukan penculik terus menendang. Karel pun terbangun dan sadar itu bukan kawannya yang mengganggu. Karel kemudian melompat dan menghadang para penculik di depannya. Mereka langsung berkelahi, tapi gerombolan Cakrawirawa itu lebih banyak. 1 lawan 8, dan Karel pun menjadi bulan-bulanan. Kemudian dia gugur dihajar timah panas pasukan penculik itu.
Nah, ini kita juga ada di makamnya Pak Karel Saswit Tubun. Beliau ini waktu malam 1 Oktober tersebut, pagi dini hari 1 Oktober tersebut, sedang berjaga di rumah Waperdam Dr. J. Leimena. Nah, pasukan Cakrabirawa sempat nyasar ke rumah Pak Leimena saat itu. Jadi Pak KS Tubun ini sedang tertidur di pos jaga, dibangunkan oleh para penculik itu yang salah alamat tadi. Nah, beliau sempat melawan katanya, dan katanya juga, kabarnya juga 1 lawan 8. Nah, tidak berdaya dan beliau ditembak saat itu hingga gugur pada malam 1 Oktober itu. Nah, sebenarnya Pak KS Tubun ini sebelum bertugas menjadi pengawal di rumahnya Pak Leimena sudah melanglang buana. Beliau adalah anggota Menpor, Resimen Pelopor ya. Dulu waktu zaman zaman dulu itu di kepolisian ada Resimen Pelopor, cikal bakalnya Brimob. Nah, beliau sempat diturunkan untuk melawan DITII Daud Brueh di Aceh, kemudian sempat ke Maluku juga melawan Permesta dan DITII Kahar Muzakar, kemudian sempat juga ke Sumatera Barat waktu PRRI antara tahun 1958 waktu itu. Jadi jasa beliau ini sudah banyak sekali. Karel gugur meninggalkan istrinya Margarita Waginah serta 3 anaknya yang masih kecil-kecil. Atas segala jasa-jasanya, ia pun dikukuhkan menjadi pahlawan revolusi Indonesia. Selain itu, pangkatnya juga dinaikkan menjadi Ajun Inspektur 2 Polisi. Namanya kemudian dijadikan sebagai nama jalan di banyak kota-kota di Indonesia. Namanya juga diabadikan sebagai nama bandara di Maluku Tenggara. Tak hanya itu, pemerintah juga mengabadikan namanya pada kapal perang frigat KRI Karel Saswit Tubun.